Langit sore di Cirebon mulai berubah kelabu saat mobil van putih berhenti di depan gerbang berkarat bertuliskan Pabrik Gula Kertawinangun. Gerbang besi itu sudah hampir roboh. Tertutup tanaman liar yang menjalar seperti tangan-tangan yang enggan melepaskan masa lalu. Dari dalam mobil, keluarlah 4 orang. Semuanya tampak seperti profesional dari kota. Mereka adalah Fahri, Ketua Tim Survei Proyek Revitalisasi Kawasan Industri, Lina, arsitek muda yang perfeksionis, Bimo, teknisi drone dan dokumentasi, serta Reno, ahli sejarah industri yang terobsesi pada tempat-tempat tua. Ini dia, katanya pabrik ini berhenti beroperasi sejak tahun 80-an, ya? Tanya Lina sambil mengabadikan suasana suram dengan kameranya. Reno mengangguk. Bukan cuma berhenti, katanya mendadak. Tanpa alasan jelas. Warga sekitar bilang banyak pekerja yang tiba-tiba berhenti datang karena hal-hal aneh. Fahri menyela, kita kesini buat revitalisasi, bukan cari mitos. Kita cek struktur, drone mapping, dokumentasi, lalu pulang. Paling lambat 3 hari. Meski suasana mulai mencekam, mereka melangkah masuk ke dalam area pabrik. Bangunan utama menjulang seperti raksasa yang tertidur. Cerobong asap tua yang menjulang tinggi tampak seperti tombak karat yang menusuk langit. Suara angin bersiul lewat celah-celah atap yang bolong, memunculkan gema aneh di dalam pabrik. Sementara yang lain mulai menyiapkan peralatan. Reno melangkah ke dekat cerobong, seolah tertarik oleh sesuatu. Ia meraba permukaannya yang dingin dan kasar. Aneh, kenapa cerobong ini seperti masih hangat? Gumamnya pelan. Dari kejauhan, terdengar suara gemeretak besi, seolah ada sesuatu yang baru saja jatuh. Lina spontan menoleh. Tadi kalian dengar itu enggak? Bimo tertawa ringan, mencoba menutupi kegelisahannya. Mungkin tikus raksasa, atau jin pabrik. Fahri menatap tajam. Jangan main-main. Di ujung langit, suara petir menyambar pelan. Suasana pabrik makin kelam. Mereka tak sadar sesuatu di dalam cerobong itu mulai bangun. Hujan mulai turun gerimis saat malam mendekat. Langit di atas pabrik tampak muram, seperti menggantungkan firasat buruk. Tim memutuskan bermalam di area kantor lama pabrik yang masih cukup layak. Mereka membawa perlengkapan tidur dan logistik sendiri. Sudah terbiasa dengan survei lokasi ekstrim. Namun malam pertama di pabrik gula Kertawinangun tidak berjalan normal. Sekitar pukul 1 dini hari, Reno terbangun oleh suara seperti desisan panas dari dalam cerobong, seperti uap air yang disembur logam. Ia membuka jendela kecil dan menatap ke arah cerobong raksasa itu. Tak ada apa-apa, tapi suara itu nyata dan tidak berhenti. Sementara itu di ruangan lain, Lina merintih dalam tidurnya. Bimo yang tidur paling dekat dengannya membangunkannya. Lin, kamu kenapa? Lina berkeringat dingin. Napasnya cepat. Aku mimpi aneh. Aku lihat seorang lelaki tua pakai seragam pabrik, berdiri di ujung lorong cerobong. Tapi wajahnya bolong. Cuma lubang hitam besar. Dia nunjuk ke arahku. Lalu teriak. Suaranya kayak terbakar. Fahri yang ikut terbangun mencoba menenangkan. Cuma mimpi buruk. Mungkin sugesti aja. Pabrik ini memang bikin atmosfernya nggak enak. Tapi Reno, yang paling peka terhadap sejarah dan atmosfer tempat, diam. Ia mengeluarkan catatan lamanya dan mulai mencoret-coret sesuatu. Kalian tahu nggak, gumam Reno, cerobong itu dulunya tempat eksekusi zaman penjajahan. Buruh yang melawan dilempar ke dalamnya. Hidup-hidup. Semua terdiam. Lina menatap Reno dengan ngeri. Kamu yakin info itu benar? Dari catatan Belanda yang gak pernah dipublikasikan. Aku fotokopi dari arsip museum di Jakarta. Jawab Reno datar. Saat mereka semua terdiam dan merenungi kata-kata itu, tiba-tiba lampu senter Bimo berkedip, dan dari kejauhan, dari arah lorong ke cerobong, terdengar suara langkah berat menyeret sesuatu di lantai semen. Mereka saling pandang. Nafas tercekat. Suara itu semakin dekat. Dan kemudian, berhenti tepat di luar pintu ruangan mereka. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bau gosong yang tiba-tiba tercium kuat. Pagi hari datang dengan langit yang tak kalah muram. Kabut tipis menggantung rendah,
menutupi sebagian halaman pabrik. Burung-burung enggan berkicau. Suasana benar-benar seperti bukan dunia nyata. Fahri mencoba mengalihkan suasana dengan mengatur jadwal kerja. Oke, hari ini kita bagi 2 tim. Aku dan Lina ke bangunan pemrosesan utama. Reno dan Bimo survei sisi belakang dan jalur rel tua yang katanya dulu untuk distribusi gula. Kita bawa HT masing-masing. Selesai sebelum sore, lalu kita kumpul dan evaluasi. Mereka sepakat. Tapi ada yang ganjil sejak pagi. Bimo tampak gelisah. Ia terus menengok ke arah cerobong tua dan mengeluh kepalanya berat. Seolah ada tekanan besar di ubun-ubunnya. Gue mimpi semalam mimpi masuk ke cerobong itu. Katanya pelan ke Reno saat mereka berjalan. Gue naik tangga besi tua sampai ke atas. Terus kayak ditarik masuk. Pas bangun, napas gue sesak. Reno menatapnya tajam. Gue rasa kita harus lebih hati-hati. Ini bukan cuma tempat tua biasa. Mereka berjalan melewati jalur tua rel kereta pabrik yang berkarat. Sementara itu, Fahri dan Lina sedang mendokumentasikan bangunan utama. Suasananya sunyi. Namun tiba-tiba, HT Reno berbunyi dengan suara penuh gangguan. Fahri, gua ngelihat ada yang jalan di lorong tapi kakinya gak nyentuh tanah. Suaranya jelas suara Bimo, panik dan tercekat. Lalu sinyal HT terputus. Reno langsung lari ke arah lorong cerobong. Tempat terakhir ia melihat Bimo. Ia berteriak memanggil nama temannya. Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara gema pelan dari dalam cerobong. Seperti erangan terbakar. Fahri dan Lina bergabung. Mereka menyisir lorong itu bersama-sama. Jantung berdetak cepat. Lantai semen berdebu menunjukkan jejak kaki Bimo. Namun berhenti tepat di depan cerobong. Tidak ada jejak balik. Tidak ada tanda panik. Seolah Bimo ditelan masuk. Fahri mulai cemas. Ini sudah bukan main-main lagi. Kita lapor polisi atau aparat desa. Jangan dilanjutin surveinya. Namun Reno berdiri diam menatap cerobong. Ia bergumam. Dia sudah masuk. Kita belum tahu apa yang ada di dalam. Dan saat mereka berbalik, mereka menemukan sesuatu tergeletak di lantai. Kamera kecil milik Bimo. Saat diputar, rekamannya memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan tinggi besar berdiri di lorong cerobong. Seluruh tubuhnya hitam terbakar, matanya merah menyala dan menghilang ke dalam asap. Kehilangan Bimo membuat atmosfer semakin mencekam. Reno, Lina, dan Fahri kini tak bisa menyembunyikan rasa takut. Siang itu, mereka kembali ke base camp sederhana di kantor lama pabrik. Masih terbayang-bayang bayangan hitam mengerikan dari rekaman kamera. Fahri mulai menyalahkan diri sendiri. Kita harusnya nggak tinggal di sini semalam. Sejak awal tempat ini udah kasih tanda. Dan kita bodoh. Terus maksa masuk. Namun Reno tetap bersikeras. Ia membuka map tua yang sempat ia bawa dari museum. Ada gambar denah pabrik lengkap dengan lorong-lorong bawah tanah dan area yang kini sudah tertutup reruntuhan. Salah satunya terhubung langsung ke dasar cerobong. Lina menunjuk sebuah simbol di pojok peta. Reno, ini seperti simbol Jawa kuno ya? Lambangnya mirip mantra penutup. Reno mengangguk. Iya, aku pernah baca. Simbol ini digunakan buat mengunci tempat yang dianggap keramat, atau tempat tinggal, penunggu. Biasanya disebut penjaga api, atau sang pembakar dosa. Mendengar itu, Lina tercekat. Pembakar dosa. Ya, jawab Reno perlahan. Makhluk halus yang dipercaya menjaga tempat penyiksaan, atau tempat orang-orang dulu dibakar hidup-hidup sebagai hukuman. Dulu, di masa kolonial, para buruh yang membangkang dibakar di dalam cerobong ini, dan konon roh-rohnya tak pernah tenang. Tiba-tiba, angin kencang meniup masuk lewat jendela kayu tua. Pintu berderit menutup sendiri. HT Fahri berbunyi, padahal mereka yakin semua HT lain sudah mati. Suara lirih terdengar. Bukan suara manusia, tapi bisikan. Satu sudah masuk, satu lagi akan menyusul, jika kalian terus menyebut namanya. Semua menatap satu sama lain. Reno mengulang pelan, menyebut namanya.
Lina langsung menutup mulutnya. Jangan-jangan, setiap kita bicara soal penunggu cerobong, kita justru memanggilnya. Suasana berubah sunyi. Hanya terdengar detak jam tua di dinding. Mereka tahu kini, kehadiran mereka telah menarik perhatian sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan sangat murka. Malam itu mereka sepakat untuk tidak menyebut apapun soal makhluk itu. Tapi ketika mereka tidur, Reno mendengar suara langkah dari luar ruangan, dan ketukan pelan di jendela. Ketika ia menoleh, wajah Bimo, pucat, matanya kosong, menatap dari balik kaca. Tapi begitu Reno berteriak, wajah itu lenyap. Yang tertinggal hanyalah bekas tangan terbakar di jendela. Pagi itu, Reno masih terguncang setelah melihat sosok yang menyerupai Bimo malam sebelumnya. Ia tidak tidur semalaman, hanya duduk di sudut ruangan sambil memegang HT yang terus berderit statis. Lina melihatnya pagi itu dan berkata lirih, "Kita harus cari tahu, Ren. Kita nggak bisa cuma tunggu dan berharap Bimo keluar sendiri. Kalau itu memang dia, atau bukan." Fahri setuju, meski wajahnya menunjukkan jelas ketakutan. Tapi kita butuh bantuan. Kalau terus begini, kita semua bisa hilang satu persatu. Reno membuka kembali peta tua dari museum. Ada satu lorong bawah tanah yang tertutup reruntuhan, namun terlihat terhubung langsung ke ruang pemrosesan utama, tepat di bawah cerobong. Lorong itu ditandai silang merah dan huruf kecil berbunyi, ditutup setelah insiden 1913. "Insiden apa?" tanya Fahri. Reno menjawab pelan. "Kebakaran besar, yang katanya tidak pernah padam sampai 7 hari. Puluhan buruh hangus di dalam. Tapi ada desas-desus. Beberapa dari mereka sengaja dikunci di dalam sebagai hukuman karena menolak kerja paksa." Wajah Lina pucat. Itu artinya cerobong ini bukan sekadar cerobong, ini kuburan. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga mencari pintu masuk lorong bawah tanah itu. Setelah menyusuri sisi luar gedung tua, mereka menemukan pintu logam berkarat yang tertutup papan dan rantai besar. Butuh waktu dan tenaga untuk membongkarnya, tapi mereka akhirnya berhasil. Saat pintu tua itu terbuka, hembusan udara panas dan bau busuk seperti daging terbakar langsung menyambut mereka. Seperti ruangan yang terkurung terlalu lama, bersama sesuatu yang busuk dan penuh dendam. Langkah demi langkah, mereka menuruni anak tangga batu yang curam dan sempit, hanya bermodal senter dan keberanian yang menipis. Di dinding lorong, ukiran-ukiran tua mulai tampak, gambar manusia dengan wajah kosong, tubuh terbakar, dan sosok besar dengan tanduk berdiri di tengah kobaran api. "Ini semacam peringatan," gumam Lina. Namun tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam lorong. Reno memberi isyarat untuk diam. Langkah itu berhenti. Kemudian terdengar isakan pelan. Seperti suara Bimo. "Bimo?" panggil Fahri pelan. Tak ada jawaban. Tapi lampu senter mereka mulai berkedip, satu persatu. Dan dari dalam kegelapan, muncul bayangan hitam tinggi yang berdiri tak bergerak. Tiba-tiba semua senter padam. Dalam kegelapan total, hanya terdengar satu kalimat lirih dari dalam lorong. "Kalian masuk ke tempat yang seharusnya dilupakan." Dan saat senter menyala kembali, Fahri sudah tidak ada di tempat. Reno dan Lina terdiam. Mereka berdiri di dalam lorong gelap. Senter berkelip-kelip dan gemuruh di dada mereka seperti dentuman petir. Fahri menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bekas jejak kakinya yang tenggelam dalam kegelapan. "Apa yang terjadi, Fahri?" teriak Lina panik, menyusuri lorong sempit dengan cepat. Reno menarik Lina dengan kasar. Jangan terlalu dekat ke dalam. Kita nggak tahu apa yang ada di sana." Tapi Lina melawan. "Fahri ada di sini. Dia nggak bisa hilang begitu saja." Dengan cepat mereka menyusuri lorong lebih dalam, mengikuti jejak kaki Fahri yang semakin pudar. Ketegangan semakin mencekam, dan bau busuk dari lorong itu semakin menusuk. Bau daging gosong semakin pekat, membuat mereka hampir muntah. Mereka tiba di sebuah pintu besi tua yang tampak lebih kuat dan lebih besar dari pintu lainnya. Terlihat ada beberapa tulisan yang tergores dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, seperti simbol atau kode yang sangat tua.
Reno mencoba membuka pintu itu. Namun sepertinya sudah terkunci bertahun-tahun lamanya. Kita harus mencari cara lain, bisik Reno, masih cemas. Pintu ini sangat penting. Lina berusaha menenangkan dirinya. Melihat di sekitar ruangan gelap itu, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di pojok ruangan, ada sebuah patung batu hitam yang sangat besar. Patung itu tampak seperti manusia raksasa dengan tangan terangkat. Wajahnya terdistorsi, dan mulutnya terbuka lebar seolah sedang mengeluarkan jeritan tanpa suara. "Apa itu?" tanya Lina, sambil melangkah mendekat. Reno memegang lengannya, mencegahnya lebih jauh. "Jangan sentuh. Itu bisa jadi simbol pengikat, penghalang. Kita bisa terjebak di sini selamanya." Tapi Lina sudah terlanjur terpesona dengan patung itu. Dia melangkah maju, menyentuh permukaan patung yang terasa dingin dan kasar. Begitu jarinya menyentuh batu, tiba-tiba guntur menggelegar dari dalam lorong. Lorong itu berguncang hebat, membuat lantai berderak. Lina menjerit dan melompat mundur. Tubuhnya terasa seperti diserang oleh gelombang energi yang sangat kuat. Patung itu mengeluarkan suara aneh, seperti teriakan yang berasal dari kedalaman bumi. Tanpa diduga, pintu besar yang terkunci itu terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, ruangan hitam pekat terbentang. Bau busuk yang lebih menyengat menyeruak keluar, dan dari dalam terdengar suara tangisan merintih. Reno menatap Lina dengan tatapan cemas. "Kita harus keluar, sekarang." Tapi Lina tidak bisa bergerak. "Tunggu, ada sesuatu di dalam." Dia melangkah maju, seolah suara tangisan itu memanggilnya. Suara itu semakin keras, makin dekat, dan akhirnya, terlihatlah sebuah sosok, seorang pria dengan tubuh terbalut kain usang, wajahnya penuh luka bakar yang mengerikan, seakan dikelilingi oleh asap tebal. Pria itu menatap mereka dengan mata merah menyala, matanya kosong, dan mulutnya bergerak seolah berusaha berbicara. Lina berteriak ketakutan, tapi suara itu terdengar sangat familiar. "Tolong, bantu aku keluar." Tapi sebelum Lina bisa melangkah lebih jauh, pria itu mendekat dengan langkah cepat, mendekap Lina dan berbisik dalam suara serak. "Kalian datang terlambat. Aku sudah terperangkap di sini selama lebih dari 100 tahun." Lina merasa tubuhnya seperti terkunci, tak bisa bergerak, hanya bisa mendengarkan bisikan itu. Tiba-tiba, wajah pria itu berubah menjadi hitam legam, terbakar hingga tak berbentuk. Reno menerjang maju dan mendorong Lina keluar dari lorong gelap itu. Sementara suara pria tersebut mengikutinya hingga terdengar semakin jauh. Begitu mereka keluar dari lorong itu, pintu besi kembali tertutup rapat, dan lorong kembali sunyi. Mereka bernafas dengan susah payah. Darah mereka berdesir kencang. "Siapa itu?" tanya Lina. Napasnya terengah-engah. Reno menatap lorong yang tertutup. "Itu bukan Bimo." Namun suara yang paling menakutkan datang dari belakang mereka. Suara langkah berat yang semakin mendekat. Dan suara bisikan halus. "Kalian sudah memanggil. Dan kalian akan menjadi bagian dari kami." Reno dan Lina terdiam di depan lorong yang kini tertutup rapat. Mereka dapat merasakan udara yang berubah tebal. Seakan ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Langkah berat yang terdengar dari belakang semakin jelas. Semakin dekat, perasaan mereka semakin cemas, dan mereka tak tahu harus berbuat apa. "Ren, kita nggak bisa kabur begitu saja, kan? Kita harus mencari Fahri," ujar Lina dengan suara gemetar. Matanya tidak lepas dari pintu yang kini tampak mengerikan dengan aura mistis yang tebal. Reno mengangguk, meski hatinya penuh ketakutan. "Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Itu bukan Bimo. Dan itu bukan manusia. Kita bisa saja terjebak di sini selamanya." Namun Lina tidak bisa tinggal diam. "Tunggu, Ren. Ada satu hal yang aku ingat dari cerita-cerita orang tua di kampungku. Dulu, konon katanya, pabrik ini dibangun di atas tanah yang terlarang. Mereka bilang ada sebuah ritual yang harus dilakukan agar pabrik ini berfungsi dengan baik. Tapi ritual itu terputus. Dan sejak itu, pabrik ini jadi tempat terkutuk." Reno menatap Lina dengan bingung. "Ritual? Maksudmu?"
Lina meraba-raba tasnya, mengambil selembar kertas kuno yang ia temukan di perpustakaan lokal sehari sebelumnya. Aku menemukan ini. Ini bagian dari sejarah lama pabrik gula ini. Konon, pada tahun 1913, ada kecelakaan besar yang melibatkan para pekerja. Tetapi tidak hanya itu, ada desas-desus tentang penghormatan kepada makhluk gaib yang menguasai tempat ini. Setiap tahunnya, para pekerja harus memberikan pengorbanan darah agar pabrik ini bisa tetap beroperasi. Reno terdiam mendengarkan. Cerita rakyat tentang makhluk gaib penjaga sudah banyak ia dengar, tetapi tidak pernah terbayang bahwa semuanya ada hubungannya dengan pabrik ini. Jadi, maksudmu, pabrik ini dipenuhi oleh roh-roh yang marah karena ritualnya terhenti? Tanya Reno, mencoba menghubungkan potongan-potongan cerita. Lina mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Dan mungkin Bimo, atau siapapun yang hilang, terjebak dalam lingkaran waktu yang mereka buat. Mereka tidak bisa pergi, terperangkap dalam kutukan ini. Begitu juga dengan Fahri. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar lagi. Mereka berdua segera berbalik, dan kali ini pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka sedikit, seolah mengundang mereka untuk masuk. Reno menatap Lina, ragu. Namun Lina, yang sudah tidak tahan, melangkah maju. Kita tidak punya pilihan. Kita harus mencari Fahri sebelum semuanya terlambat. Dengan hati yang berdebar, mereka melangkah masuk kembali ke lorong yang sama, namun kali ini suasananya terasa lebih berat, seperti ada yang mengintai mereka di setiap sudut. Lorong itu seakan semakin panjang dan berkelok, seperti menjerat mereka dalam sebuah labirin yang tak berujung. Saat mereka melangkah lebih jauh, suara langkah berat yang mereka dengar sebelumnya kini semakin jelas, semakin banyak. Tidak hanya satu, tetapi beberapa langkah yang terdengar serentak, membuat bulu kuduk mereka merinding. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di depan mereka, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Hanya sekilas tampak sosok tinggi dengan bentuk yang tidak manusiawi, berkilau hitam dan seperti terbuat dari bayangan itu sendiri. Apa itu? Lina berbisik, hampir tidak percaya. Reno menarik Lina lebih dekat. Jangan beritahu aku itu yang mengintai kita. Sosok itu kembali muncul, lebih jelas kali ini. Wajahnya tampak hancur, seakan terbakar hingga hanya menyisakan sebagian wajah yang rusak. Matanya kosong dan melotot, memancarkan cahaya merah menyala, dan mulutnya bergerak tanpa suara, seperti mencoba berteriak. Tiba-tiba, suara raungan keras menggelegar terdengar, dan suara itu datang dari kedalaman lorong, lebih dalam daripada sebelumnya. Fahri, terdengar suara itu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Itu suara Fahri, namun berbeda. Seolah suara itu sudah terdistorsi oleh waktu dan kesedihan yang dalam. Reno berlari, mencoba mengikuti suara itu. Lina mengikutinya, meski kaki terasa berat, seperti terperangkap dalam ilusi gelap yang semakin mematikan. Mereka sampai pada sebuah ruangan besar, terbuka dan gelap. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar, dan di atasnya terdapat benda-benda aneh, tulang belulang manusia yang dipenuhi darah menghitam, potongan-potongan kain, dan sebuah cawan yang berisi cairan merah pekat. Sosok yang tadi mereka lihat muncul lagi, lebih dekat, dan kali ini wajahnya sangat jelas. Itu adalah sosok seorang pria, setengah terbakar, mengenakan pakaian buruh tua, dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Marah, sedih, dan penuh penderitaan. Sampai kapan kalian akan membiarkan kami terjebak? Suaranya terdengar begitu hampa, penuh kesedihan dan kebencian. Reno terkejut dan mundur beberapa langkah. Apa yang kau inginkan dari kami? Sosok itu hanya menggelengkan kepala. Tangannya terangkat, dan tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Sebuah cahaya merah menyala dari dalam cawan darah itu, memancar ke seluruh dinding dan langit-langit ruangan, menciptakan visi gelap dan mengerikan. Kalian sudah memanggil kami. Sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Cahaya merah dari cawan darah itu semakin terang, seolah menghisap seluruh energi dari tubuh mereka. Reno dan Lina terhuyung mundur, terkejut oleh kekuatan yang seakan tak terbayangkan. Mata mereka tidak bisa lepas dari sosok pria yang setengah terbakar itu.
wajahnya yang rusak dan hancur oleh waktu. Kalian sudah terjebak dalam lingkaran waktu yang tak bisa kalian hindari, kata pria itu. Suaranya terdengar seperti suara dari kedalaman bumi yang menggema. Setiap tahun, darah kalian menjadi bagian dari mereka. Pengorbanan untuk menjaga pabrik ini tetap berjalan. Reno merasakan tubuhnya mulai terasa lemas, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam tanah. Lina berdiri di sampingnya, matanya dipenuhi ketakutan, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cawan yang mengeluarkan cairan merah pekat itu. Ini bukan hanya kutukan biasa. Ini lebih dari itu, kata sosok pria itu, mendekat dengan langkah lambat. Ritual ini tidak pernah selesai. Kalian adalah penerusnya. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Reno menggenggam tangan Lina erat-erat. Tidak, kami tidak akan terjebak seperti ini. Lina menelan ludah. Suaranya hampir terputus. Tapi bagaimana kita bisa keluar? Apa yang harus kita lakukan? Sosok pria itu tertawa. Suaranya serak dan dalam. Tidak ada yang bisa keluar. Kalian sudah memanggil kami dengan langkah kalian sendiri. Kini, kalian harus membayar. Semua yang ada di sini adalah bagian dari kami, dan kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan pabrik ini. Lina menatap cawan darah yang mengeluarkan cahaya merah itu. Setiap detik terasa semakin menyesakan. Tapi ada satu hal yang tidak kau tahu, kata Lina, berusaha menenangkan dirinya. Kita bukan hanya orang yang datang ke sini karena rasa ingin tahu. Kita datang karena kita ingin membebaskan mereka. Orang-orang yang terperangkap di sini. Kami tidak akan membiarkan pabrik ini menguasai lebih banyak jiwa. Reno menatap Lina dengan rasa bangga dan penuh tekad. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menghentikan ritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tiba-tiba, sosok pria itu berhenti tertawa. Wajahnya berubah menjadi lebih serius, lebih mengerikan. Kalian ingin mengakhiri ini? Maka kalian harus berani mengambil risiko yang lebih besar. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ruangan itu mulai berputar. Dinding dan langit-langit berputar dengan kecepatan luar biasa, memutar ruang dan waktu seperti pusaran angin yang tidak bisa dihentikan. Reno dan Lina terlempar ke tanah. Tubuh mereka terasa terhimpit oleh kekuatan tak terlihat. Mereka mencoba bangkit, tapi ruangan itu semakin berputar, hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Jika kalian ingin keluar dari sini, kalian harus melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh para pekerja sebelum kalian. Suara sosok itu bergema. Lakukan pengorbanan terakhir. Potong tali yang mengikat. Seketika, dari dalam kegelapan, mereka melihat potongan tubuh yang tergantung di dinding. Potongan-potongan tubuh manusia yang hancur, seolah dipaksa untuk tetap hidup. Mereka bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari setiap potongan itu. Dan yang lebih menakutkan adalah, potongan itu tampaknya merupakan bagian dari para pekerja yang dulu terjebak dalam pabrik ini. Apa maksudmu dengan pengorbanan terakhir? Tanya Reno, suaranya serak dan terengah-engah. Sosok pria itu mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba dari dalam cawan darah, sebuah bayangan gelap keluar. Itu adalah sebuah sosok wanita. Matanya kosong, tubuhnya tampak terbakar, seperti ruh yang tidak pernah bisa meninggalkan dunia ini. Pengorbanan terakhir adalah untuk memutuskan kutukan ini. Ambil darah dari cawan ini dan lakukan ritual pemanggilan. Hanya dengan cara itu kalian bisa membebaskan jiwa-jiwa terperangkap di pabrik ini. Lina menatap cawan dengan takut. Itu darah yang terkutuk. Sosok wanita itu mendekat, dan suaranya berubah menjadi suara rintihan. Kalian harus melakukannya. Kami terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Jangan biarkan kami terus terjebak dalam penderitaan ini. Reno dan Lina saling berpandang. Mereka tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka. Lina, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kita akan terjebak selamanya. Bisik Reno dengan suara serak. Lina menggigit bibirnya. Matanya penuh dengan air mata. Tapi jika kita melakukannya, apakah kita akan selamat? Sosok wanita itu semakin mendekat, dan suara bisikan itu semakin jelas.
penuh harapan dan kesedihan. Ambil darah itu dan selesai sudah. Kami akan bebas. Dan kalian akan bebas. Tidak ada lagi kutukan. Tidak ada lagi penderitaan. Reno menatap cawan itu sekali lagi. Bersedia atau tidak, mereka harus memilih. Mereka tidak punya pilihan lagi. Dengan satu langkah tegas, Reno meraih cawan dan memegangnya erat. Dan saat itulah, seluruh pabrik kembali bergetar hebat, seperti memanggil mereka untuk masuk ke dalam kegelapan abadi. Dengan cawan darah yang dipegang erat, Reno dan Lina merasakan sebuah getaran hebat menjalari tubuh mereka. Cahaya merah yang memancar dari cawan itu semakin terang, menyinari seluruh ruangan yang kini dipenuhi dengan suara gemuruh. Pabrik gula tua yang sudah lama terbengkalai itu kini terasa hidup kembali, seolah setiap dinding dan langit-langitnya merespons tindakan mereka. Namun, di balik cahaya merah yang menyilaukan, ada sebuah suara yang terdengar. Suara bisikan yang penuh dengan kesedihan dan ancaman. Apa yang kalian lakukan? Suara itu datang dari sosok wanita yang kini tampak lebih jelas. Wajahnya pucat, kulitnya terbakar, matanya kosong. Ia mendekat. Namun kali ini bukan lagi dengan harapan. Sebaliknya, ada amukan kebencian yang terpendam. Kalian menginginkan kebebasan? Tetapi kebebasan itu akan membawa kehancuran. Suara wanita itu bergetar, penuh amarah. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian hanya bagian dari permainan ini. Reno dan Lina terdiam. Tubuh mereka bergetar oleh ancaman yang datang dari sosok yang tampaknya telah lama terperangkap di dalam kutukan ini. Namun, Reno meneguhkan diri. Matanya bersinar dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Kami tidak akan terjebak lagi. Kami harus mengakhiri ini. Reno berkata, suara tegas meski di dalam hati ada kegelisahan yang besar. Jika kita tidak melakukan ini, tidak hanya kami yang akan hancur, tapi seluruh jiwa yang terperangkap di sini akan tetap terjebak selamanya. Lina menggenggam tangan Reno, matanya penuh dengan tekad. Kita harus berani mengambil langkah ini. Kita harus menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Suara wanita itu semakin keras, hampir seperti raungan yang datang dari kedalaman bumi. Tidak ada jalan keluar. Kalian tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Kalian sudah terikat dalam takdir yang tidak bisa dihindari. Cawan darah yang dipegang oleh Reno mulai bergetar, dan cairan di dalamnya mulai berputar seperti pusaran. Tiba-tiba, dari dalam cawan, sebuah tangan gelap muncul, meraih dengan cakar yang tajam. Sosok bayangan yang mengerikan itu mulai keluar dari dalam. Tubuhnya tinggi besar, penuh dengan luka dan darah. Ini bukan kebebasan yang kalian inginkan. Ini kehancuran yang kalian cari, kata bayangan itu dengan suara menggelegar. Lina menjerit, ketakutan, tetapi Reno tetap tenang. Kita tidak akan mundur. Ia berlari ke arah cawan darah, dan tanpa ragu, ia menuangkan cairan merah itu ke dalam tanah. Begitu cairan darah itu menyentuh tanah, sebuah ledakan keras terdengar, mengguncang seluruh pabrik. Suara jeritan dan tangisan bergema, seolah datang dari setiap sudut ruangan. Bahkan dinding pabrik seakan bergetar, menghantarkan suara-suara yang menyatakan penderitaan yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap. Hampir tidak ada yang terlihat selain cahaya redup yang mulai padam, dan Reno serta Lina terjatuh ke tanah. Tubuh mereka merasa lelah dan nyaris tak mampu bergerak. Namun, di tengah kegelapan itu, suara wanita yang penuh kesedihan kembali terdengar. Kalian pikir ini sudah berakhir? Kalian masih belum mengerti. Pabrik ini akan selalu ada, dan jiwa-jiwa terperangkap di dalamnya akan selalu mencari pengganti. Pengorbanan yang telah dilakukan tidak akan pernah hilang. Lina merasakan sebuah sentuhan dingin di pundaknya, dan ketika ia berbalik, sosok pria yang hancur itu berdiri di belakangnya. Wajahnya kini tampak lebih rusak daripada sebelumnya. Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah terjebak dalam kutukan ini, katanya dengan suara yang penuh kebencian. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Reno dan Lina berusaha bangkit, meski tubuh mereka terasa begitu lemah. Penyihir kuno itu tidak akan membiarkan mereka begitu saja melarikan diri. Namun, tiba-tiba,
Mereka mendengar suara lain yang mengalihkan perhatian mereka. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekitar mereka. Jiwa-jiwa pekerja yang dulu terperangkap di pabrik itu. Mereka tidak lagi menjerit, tetapi hanya menatap dengan mata kosong, menunggu pembebasan. Lina menatap Reno dengan penuh harapan. Reno, jika ada cara untuk mengakhiri ini, kita harus mencobanya. Tidak peduli apa yang harus kita lakukan. Kita harus menemukan inti dari kutukan ini. Reno berbisik. Hampir tidak bisa mendengar suara di sekitarnya karena kebisingan yang menggelegar. Ketika mereka menatap cawan darah yang kini telah pecah menjadi serpihan-serpihan kaca, sesuatu dalam diri mereka menyadarkan mereka bahwa ini bukan hanya tentang ritual yang telah dilakukan. Ini adalah tentang memutuskan siklus tak berujung yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, mereka tahu bahwa jalan ini masih panjang. Mereka hanya memiliki satu pilihan, menghadapi kutukan ini hingga akhir atau terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Gelap. Sunyi. Hanya ada suara gemerisik dari serpihan kaca yang berserakan di lantai, seperti detak jantung yang tak bisa dihentikan. Reno dan Lina terbaring lemas di tanah pabrik, terbungkus dalam kegelapan yang semakin pekat. Mereka masih bisa mendengar suara bisikan, suara jiwa-jiwa yang terperangkap, berulang kali terdengar di telinga mereka. Kita harus keluar dari sini. Lina berbisik. Suaranya hampir tak terdengar di tengah kecemasan yang menyelimuti hati mereka. Tapi Reno tak menjawab. Matanya terpejam, tubuhnya kaku. Lina mencoba mengguncangnya. Namun tubuh Reno tak bergerak. Sesuatu yang aneh tengah terjadi, seperti energi asing yang mengikat tubuhnya. Di sekitar mereka, pabrik yang dahulu sunyi kini berubah menjadi medan pertempuran spiritual. Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai mengelilingi mereka, mengamati dengan tatapan kosong, menyuarakan amarah dan kekecewaan mereka. Suasana yang menegangkan ini semakin suram, karena setiap langkah mereka membawa kesedihan yang tak terhindarkan. Ini tidak akan selesai jika kita hanya lari. Lina. Reno akhirnya membuka matanya. Suaranya penuh dengan kepasrahan. Kutukan ini bukan hanya karena kesalahan kita. Ini sudah berlangsung berabad-abad, dan kita adalah bagian dari sejarah kelam pabrik ini. Lina menggigit bibirnya. Matanya penuh dengan air mata. Tetapi ia tahu satu hal, mereka tidak bisa menyerah. Aku tidak akan membiarkan kita terjebak di sini selamanya. Kita harus melawan. Lina menjawab dengan tegas, menguatkan hatinya. Tidak ada jalan lain. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, suara yang mengerikan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Sosok wanita yang terperangkap dalam kutukan itu muncul kembali di hadapan mereka. Wajahnya kini semakin berubah menjadi lebih menyeramkan. Matanya terbuka lebar, tidak lagi menunjukkan rasa kasih sayang, melainkan kemarahan yang mendalam. Kalian pikir kalian bisa menghentikan semuanya hanya dengan sebuah ritual? Suaranya bergetar, penuh kebencian. Kalian hanya bagian dari puzzle yang lebih besar. Reno dan Lina mundur sedikit, tapi wanita itu segera melangkah maju. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak manusiawi. Tangannya meraih udara, menciptakan angin dingin yang menggigit kulit mereka. Kalian tidak bisa menghindari takdir ini. Wanita itu berkata, suaranya seperti gema yang memantul di dinding-dinding ruangan yang gelap. Pabrik ini adalah tempat terkutuk yang tidak akan pernah bisa kalian tinggalkan. Namun, Lina tidak mundur. Ia menggenggam tangan Reno erat-erat, menguatkan tekadnya. Kami tidak takut. Lina berkata dengan suara berani, meskipun di dalam hati, ia merasa ketakutan yang mendalam. Kami akan menghentikan kutukan ini, apapun yang terjadi. Reno berdiri, meskipun tubuhnya sangat lelah. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Mereka harus menghentikan kutukan ini sebelum semakin banyak nyawa yang terperangkap. Sosok wanita itu terhenti sejenak, menatap mereka dengan mata kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suasana semakin mencekam, dan tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya terang muncul dari lantai, melingkupi tubuh mereka. Lina menatap ke arah kilatan cahaya yang tiba-tiba muncul. Apa ini? Ia bergumam.
bingung dan khawatir. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Sosok-sosok yang mengelilingi mereka menghilang, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang mengerikan. Tak ada lagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Tak ada lagi bisikan atau raungan yang menggeram. Semua hal yang menakutkan itu lenyap sekejap mata, meninggalkan sebuah keheningan yang aneh dan mengganggu. Reno merasa ada sesuatu yang berubah. Sebuah kekuatan besar seakan memancar dari dalam tanah, menciptakan getaran yang menembus seluruh tubuh mereka. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sebuah bentuk siluet yang besar, bayangan gelap yang tampak seperti makhluk yang lebih besar dari segalanya. Sosok itu bergerak perlahan, mendekat ke arah mereka. Reno dan Lina mengerti, ini adalah ujian terakhir. Mereka tidak hanya harus menghadapi kutukan, tetapi juga makhluk yang menjaga tempat ini, makhluk yang memiliki kekuatan untuk memutuskan takdir mereka. Makhluk itu berkata dengan suara yang dalam, menggema di dalam kepala mereka. Apakah kalian siap menghadapi kenyataan ini? Dengan tekad yang semakin bulat, Lina menjawab, kami siap. Kami akan mengakhiri kutukan ini, atau kami akan mati mencobanya. Sekarang, keputusan mereka akan menentukan nasib pabrik ini dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Kilatan cahaya dari lantai pabrik perlahan meredup. Namun jejak energi spiritual masih terasa membakar kulit Reno dan Lina. Sosok hitam raksasa yang muncul sebelumnya, jin penjaga cerobong, kini berdiri dengan seluruh kengerian dan wibawanya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit pabrik yang lapuk, dan wajahnya, bukan wajah yang bisa dijelaskan secara manusiawi. Satu nyawa harus dibayar untuk membuka jalan keluar. Gumam suara itu dalam benak mereka, bukan melalui mulut, tapi langsung menembus ke dalam kepala. Reno dan Lina saling berpandangan. Keduanya tahu, tidak ada jalan mudah dalam perjuangan ini. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur, dan terlalu banyak jiwa yang sudah menjadi korban. Tidak, tidak akan ada lagi yang mati, bentak Lina, menggenggam erat kalung pemberian ibunya. Kalung itu selama ini diyakini sebagai jimat pelindung, warisan dari leluhur yang dahulu pernah bekerja di pabrik ini. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar keras. Dari celah-celah ubin tua yang retak, muncul bayangan tubuh-tubuh tak kasat mata, para pekerja pabrik dari masa lalu. Wajah mereka penuh luka, terbakar, dan matanya kosong, menatap penuh duka. Salah satu dari arwah itu melangkah maju. Seorang wanita tua, mungkin dulunya kepala dapur atau pekerja tetap, berbisik, kami dulu mati karena pengkhianatan, karena keserakahan, karena darah dikorbankan demi kekayaan. Tapi kalian berbeda. Reno, meski masih menggigil, memberanikan diri bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Kami ingin menghentikan ini, mengakhiri penderitaan kalian. Wanita itu menunduk, lalu menunjuk ke arah cerobong utama di tengah pabrik, tempat paling keramat dan menjadi pusat dari semua gangguan yang terjadi. Hancurkan ikatannya, bebaskan jinnya. Tapi jika ritual gagal, kutukan akan menyebar keluar pabrik, dan kalian bukan hanya membunuh diri kalian sendiri, tapi membuka pintu neraka di kota ini. Lina menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Kita harus ambil risiko ini. Lebih baik mati mencoba daripada membiarkan semua ini terus berlanjut. Reno mengangguk. Mereka berjalan perlahan menuju cerobong tua, tinggi menjulang, kini penuh coretan dan tumbuhan merambat. Sesampainya di dasar cerobong, mereka melihat sebuah batu berukir di tengahnya, tertulis dalam aksara Jawa kuno. Sapa kang ganggu, bakal ilang roh lan awake. Barang siapa yang mengusik, akan hilang jiwa dan raganya. Tanpa ragu, Reno mengeluarkan botol kecil berisi air bunga dan tanah kuburan tua yang mereka siapkan sebelumnya sebagai bagian dari ritual. Lina menyiapkan dupa dan kertas doa. Namun sebelum mereka sempat memulai, sosok wanita berambut panjang yang selama ini meneror mereka tiba-tiba muncul, melayang cepat menghampiri. Matanya merah menyala. Tubuhnya melayang terbalik. Dia adalah salah satu pengikut yang dulu dikorbankan dalam ritual pesugihan. Jiwa yang tak pernah mendapat pembebasan. Jangan kau sentuh itu. Aku masih hidup dalam duka. Aku masih ingin balas dendam.
Lina melompat ke depan Reno dan membuka lembaran kertas doa, membacanya dengan keras meskipun mulutnya bergetar. Gusti Allah, jaga kami, leluhur kami, tuntunlah tangan kami. Wanita itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar dan menghilang dalam semburan api hitam. Saat itu juga, angin berhenti, dan langit malam di luar berubah merah darah. Pertanda bahwa ritual sedang mengganggu keseimbangan dua alam. Sementara itu, cerobong mulai retak. Batu berukir di tengahnya memancarkan cahaya merah tua. Jin penjaga yang sejak tadi diam, mengeluarkan raungan dahsyat, menggetarkan dinding pabrik. Lanjutkan ritualnya. Sekarang atau tidak akan pernah. Bisik suara dari dalam diri Reno, entah dari siapa. Lina menaburkan air bunga, membakar dupa, dan menekan tangannya ke batu. Reno menyusul, dan bersamaan mereka ucapkan, "Kami buka ikatan ini dengan restu leluhur dan niat tulus. Biarkan yang terjebak dibebaskan. Yang jahat biarlah musnah. Yang baik, kembalilah pulang." Lantai berguncang keras. Cahaya menyilaukan muncul dari cerobong. Jeritan, tawa, tangis, semuanya berbaur menjadi satu. Jiwa-jiwa beterbangan menuju langit. Dan sosok jin penjaga berubah wujud perlahan menjadi manusia tua dengan pakaian kusam, menatap mereka dengan air mata. "Kalian akhirnya membebaskan kami." Dan tepat saat itu, semua menjadi sunyi. Pabrik tua itu seperti mati. Tapi bukan karena kutukan, melainkan karena kutukannya akhirnya diangkat. Pabrik tua itu sunyi. Tak ada lagi raungan jin. Tak ada jeritan arwah. Tapi keheningan itu justru membuat bulu kuduk Reno dan Lina merinding. Mereka berdiri terpaku di depan cerobong yang kini retak besar dari dasar hingga ke atas. Seolah seluruh beban kutukan berabad-abad lamanya telah dilepaskan dalam satu malam. "Sudah selesai?" bisik Reno. Napasnya terengah. Lina tidak langsung menjawab. Ia menatap ke sekeliling. Semua arwah pekerja yang sempat muncul sebelumnya kini menghilang. Udara menjadi ringan. Namun ada sesuatu yang masih terasa mengganjal. Tiba-tiba dari balik bayangan mesin tua, muncullah satu sosok wanita berpakaian pengantin. Wajahnya pucat, darah menetes dari pelipisnya. Dia adalah arwah terakhir yang belum terlepas dari dendam. Karsih, korban pengorbanan dalam ritual pesugihan oleh pemilik pabrik terdahulu. Dialah yang selama ini membayangi cerobong dengan amarah paling kelam. Dia berjalan perlahan ke arah mereka. Tidak melayang, tidak mengam. Tapi setiap langkahnya seperti menciptakan tekanan dingin menusuk ke tulang belakang. "Kalian telah membuka gerbang dan membebaskan semua," katanya lirih. "Tapi aku masih menunggu yang menjanjikan akan menikahiku. Dan lalu mengorbankanku." Reno dan Lina menunduk. Mereka tahu cerita itu dari arsip tua. Karsih dijebak oleh pemilik pabrik dengan janji pernikahan, hanya untuk dijadikan tumbal demi kejayaan usaha gula. "Jiwaku tak bisa pergi sebelum dia dibayar dengan darah keturunannya." Mata Karsih menatap lurus ke arah Reno. Dia yang membawa darah keturunan pengkhianat. Darah Reno tiba-tiba terasa mendidih. Ia ingat, dalam penelusurannya, ada satu catatan bahwa buyutnya dulu adalah mandor kepala di pabrik ini, yang membantu dalam ritual laknat itu. Darah keluarganya ikut menjadi bagian dari dosa lama. Lina berteriak, berdiri di antara mereka. "Kalau begitu, ambil aku. Jangan dia." Reno tak tahu apa-apa. Tapi Karsih menggeleng pelan. Bukan tentang siapa tahu, tapi tentang darah. Hanya satu pilihan, pengorbanan, atau perjanjian. Reno, dengan tangan gemetar, melangkah maju. "Apa maksudmu perjanjian?" Karsih mendekat. Jemarinya dingin menyentuh dahi Reno. "Kau bisa jadi penjaga berikutnya. Jiwa pengganti. Menjaga pabrik ini dari digunakan untuk kejahatan lagi. Kau akan hidup, tapi tak bisa pergi." Lina berteriak. "Tidak, kau nggak boleh lakukan itu." Tapi Reno tahu, ini satu-satunya cara menghentikan kutukan selamanya. Ia memejamkan mata, lalu angguk perlahan. "Aku terima." Saat itu juga, tubuh Reno terpental ke belakang.
Cahaya dari cerobong menyambar dadanya. Karsih tersenyum. Untuk pertama kalinya, damai. Akhirnya, aku bisa pulang. Dan ia pun menghilang, bersama bayangan darah dan dendamnya. Lina menangis, berlari ke arah Reno yang kini terduduk lemas. Tapi, matanya kosong, wajahnya datar. Dia masih hidup, tapi bukan sepenuhnya Reno yang sama. Dia kini menjadi penjaga pabrik, terikat oleh janji gaib. Pabrik itu kini kembali sunyi, namun tidak lagi menyimpan murka. Hanya satu jiwa yang tinggal untuk menjaga. Pagi menjelang. Matahari muncul perlahan di ufuk timur, menyinari reruntuhan pabrik gula tua yang semalam menjadi saksi peristiwa gaib paling mencekam. Kabut mulai menguap. Burung-burung bersuara pelan, seakan segan menyentuh tempat itu terlalu dekat. Lina berdiri sendiri di halaman pabrik. Wajahnya lelah dan kosong. Semalam terasa seperti mimpi buruk. Tapi bekas luka di tangannya, retakan di cerobong, dan tatapan kosong Reno, semua terlalu nyata. Reno duduk di bangku tua dekat ruang kendali. Wajahnya tenang, tapi tatapan matanya seperti tak memandang siapapun. Ia tak menjawab saat dipanggil. Tak tersenyum. Hanya diam dan melihat ke arah cerobong, seperti menunggu sesuatu. "Ren!" bisik Lina. Suaranya bergetar. "Tolong bangun. Kita udah lewati semuanya. Kita bisa pulang sekarang." Tapi Reno hanya menoleh pelan. Mulutnya terbuka. Suaranya berat, seperti bukan berasal dari dirinya. "Aku tidak bisa pulang, Lin. Aku adalah bagian dari tempat ini sekarang." Lina mundur satu langkah, menahan tangis. "Apa maksudmu kamu bagian dari tempat ini?" "Aku terikat, bukan sebagai arwah, tapi sebagai mata, telinga, penjaga, agar pabrik ini tak digunakan lagi untuk pesugihan atau pembantaian. Tidak boleh ada korban lagi seperti Karsih, atau semua pekerja yang dikorbankan dulu." Lina tak tahu harus berkata apa. Yang berdiri di hadapannya memang Reno, tubuhnya, suaranya, wajahnya, tapi bukan lagi sepenuhnya dirinya. Ia sudah berubah. Hari-hari berlalu. Lina tetap kembali ke kota. Ia tak punya pilihan. Tapi hatinya tertambat di pabrik tua itu. Setiap minggu, ia kembali membawa makanan, berbicara pada Reno, meski tak pernah ada respons lebih dari anggukan pelan. Warga desa mulai menyadari sesuatu berubah. Tak ada lagi suara raungan dari dalam pabrik. Tak ada bayangan hitam yang melayang di malam hari. Tapi mereka juga tahu, pabrik itu kini punya penjaga. Penjaga yang hidup, tapi tidak bebas. Beberapa orang yang nekat masuk dengan niat jahat, hilang tanpa jejak. Yang mencoba menjarah besi tua, ditemukan pingsan dengan luka terbakar. Warga akhirnya membiarkan pabrik itu sendiri, dan mulai merawat area sekitar sebagai bentuk penghormatan. Pabrik itu berubah menjadi tanah larangan, tapi bukan karena teror, melainkan karena adanya kekuatan yang menjaga keseimbangan, satu jiwa yang rela dikorbankan agar yang lain bisa hidup. Di malam hari, dari jauh, jika kamu melihat ke arah cerobong, terkadang tampak sosok pria berdiri tenang, memandang bintang, menunggu hari di mana kutukan benar-benar lenyap. Matahari terbenam perlahan di balik siluet cerobong tua. Lina kembali datang sore itu, seperti biasa, membawa makanan, air minum, dan sebuah buku cerita yang dulu sering dibacakan Reno untuk anak-anak panti asuhan. Meski tak pernah ada jawaban yang hangat, Lina tetap datang. Karena baginya, itu bukan soal ditanggapi, tapi soal janji. "Aku janji bakal tetap ada di sini, Ren," bisik Lina, menatap sosok kekasihnya yang duduk di pojok bangunan tua, menghadap arah matahari terbenam. Reno hanya menoleh sebentar, mengangguk pelan. Tatapannya kosong, tapi Lina tahu, jauh di dalam sana, Reno masih mendengar. Namun hari itu berbeda. Seekor anjing desa tiba-tiba melolong keras dari kejauhan. Lalu diikuti suara gemeretak logam, suara yang sudah tak terdengar sejak kutukan diangkat. Lina menoleh ke arah belakang pabrik. Debu-debu beterbangan. Udara berubah dingin. Dari balik semak, muncul sosok pria tua berjubah hitam dengan kalung terbuat dari gigi manusia.
Akhirnya aku tahu siapa yang jadi penutup gerbangnya, gumamnya. Dan aku datang untuk membukanya kembali. Pria itu adalah Mak Darsam, dukun pesugihan yang dulu melarikan diri dari pengejaran warga saat ritual di pabrik terbongkar. Ia kembali, membawa niat jahat, membuka kembali gerbang kutukan demi kejayaan kekayaan terakhirnya. Reno berdiri perlahan. Matanya yang semula kosong, kini memerah. Udara sekitar mendadak panas. Dari tanah, muncul asap hitam yang berputar pelan mengelilingi cerobong. Lina berteriak, "Jangan! Jangan dekati dia!" Tapi Darsam tertawa. Dia bukan Reno lagi. Dia hanya penjaga. Dan penjaga bisa dihancurkan, asal tahu caranya. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, membakar kemenyan yang menghitamkan udara. Reno tersentak. Tubuhnya goyah. Tangan kirinya mulai membusuk. Tapi ia tetap berdiri. "Aku sudah bersumpah untuk menjaga tempat ini." Suara Reno berat dan menggema. Darsa membuka botol kecil dari kantongnya. Di dalamnya ada darah bayi dan serpihan tulang pabrik lama. "Ini kuncinya," teriaknya. "Kunci untuk membangkitkan seluruh arwah yang kau penjarakan." Langit mendadak gelap. Cerobong bergetar keras. Dari tanah, muncul suara jeritan ratusan arwah yang dulu sudah dibebaskan, dipanggil kembali secara paksa. Lina menggenggam tangan Reno, menangis. "Jangan biarkan mereka kembali, Ren. Kamu sudah menebus semuanya. Jangan biarkan pengorbananmu sia-sia." Reno menatap Lina. Tatapannya kini bukan kosong, tapi penuh kesadaran dan kesedihan. "Lin, aku akan akhiri ini. Tapi kamu harus pergi sekarang." "Tidak." Reno tersenyum. "Kamu sudah menepati janji untuk tetap di sisiku. Sekarang giliran aku menepati janjiku, menyegel tempat ini selamanya." Dengan satu hentakan tangan ke tanah, Reno menyerap seluruh kekuatan arwah yang dipanggil kembali. Cerobong memancar cahaya biru terang. Darsa menjerit. Tubuhnya terbakar api hitam dan lenyap. Semua jeritan terhenti. Semua kekuatan ditarik ke satu titik, tubuh Reno. Dan Reno pun menghilang. Hanya tersisa suara angin, dan selembar foto lama yang jatuh di lantai pabrik. Foto Reno dan Lina, tersenyum bahagia sebelum semuanya berubah. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Pabrik gula tua di pinggiran Cirebon kini benar-benar sunyi. Cerobongnya masih berdiri kokoh, namun warnanya kini berubah. Tak lagi hitam legam, melainkan abu pucat, seolah menyerap segala kesakitan masa lalu. Tak ada lagi suara tangisan, suara raungan, atau hawa panas yang menusuk. Penduduk desa perlahan mulai mendekat ke area pabrik, bukan karena rasa penasaran, tapi karena rasa lega. Mereka meyakini sesuatu telah berubah. Aura kelam yang selama puluhan tahun menyelimuti tempat itu telah pergi. Lina masih datang. Seminggu sekali. Duduk di bangku kayu lapuk yang dulu sering diduduki Reno. Ia tak lagi membawa makanan atau buku cerita. Hanya seikat bunga kenanga dan foto kecil dalam bingkai kayu. Ia berbicara pada angin. Kadang tertawa kecil, kadang menangis. Tapi ia tahu, Reno mendengar. Di suatu tempat. Hari itu, ia duduk lebih lama dari biasanya. "Ren, aku udah dapat kerja baru di kota. Tapi aku bakal terus datang ke sini, semampuku. Aku janji, aku gak akan lupakan kamu, atau pengorbananmu." Angin berhembus lembut, seolah menjawabnya. Daun-daun kering berputar pelan di sekitarnya, lalu berhenti tepat di depan kakinya. Di antara dedaunan itu, sebatang ranting tersusun membentuk huruf R. Lina tersenyum, air matanya menetes tanpa suara. Sebelum pulang, ia berjalan menuju cerobong. Diletakkannya foto kecil mereka berdua di lubang dinding terendah. Lalu ia berkata pelan, "Istirahatlah dengan tenang, penjaga." Malam turun pelan. Tak ada cahaya dari cerobong. Hanya bintang-bintang yang berkedip di atas sana. Cerobong itu kini bukan lagi tempat kutukan. Ia telah berubah menjadi monumen pengorbanan. Dan siapapun yang berjalan melewati pabrik itu saat malam, akan mendengar bisikan lirih. Tak akan ada lagi korban di tempat ini.
Pabrik gula Cirebon mungkin akan dilupakan oleh waktu. Tapi kisahnya akan terus hidup dalam bisikan angin, suara cerobong, dan kenangan seorang wanita yang tetap setia menunggu, meski penjaganya telah pergi.